السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل لغة العرب أشرف لغات العباد، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد الذي هو أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 30 من برنامج دراسة اللغة العربية من الصفر حتى الاحتراف، وهو في شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول للشيخ الدكتور في عبد الرحيم rahimahullahu ta'ala. Teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan kita yang ke-30 dalam program pembelajaran bahasa Arab dari nol hingga mahir, pembahasan dan penjelasan buku pelajaran bahasa Arab bagi orang-orang non-Arab dari jilid pertama karya Syekh Dr. Fi Abdul Rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Alhamdulillah teman-teman sekalian, setelah kita menyelesaikan materi yang ada pada pelajaran yang ke-10 ini, insyaallah kita akan memasuki latihan serta pembahasan kaidah bahasa yang dapat dipetik dari pelajaran tersebut. Kata penulis rahimahullahu taala, tamarinu, latihan-latihan. Al-awwal, ajib 'anil as'ilatil atiyah. Latihan yang pertama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut ini teman-teman sekalian berkaitan dengan teks percakapan yang ada pada pelajaran yang ke-10. Raqmul awal, nomor 1, masmuka, siapa namamu? Maka bisa dijawab pertanyaan ini sesuai dengan nama teman-teman sekalian. Contoh Muhammad, ismi Muhammadun. Ats-tsani, min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal Hindi, saya dari India. Ma lughatuka, apa bahasamu? Jawabannya lughatiyal urdiyatu, bahasa saya adalah bahasa Urdu. Aina abuka, di mana bapakmu? Abi fil Kuwaiti, bapakku di Kuwait. Al-khamis, aina ummuka, di mana ibumu? Ummi fil Kuwaiti aidha. As-sadis, nomor 6, alaka akhun, apakah kamu memiliki seorang saudara laki-laki? Na'am, li akhun wahidun, iya saya memiliki seorang saudara laki-laki. As-sabi', nomor 7, alaka ukhtun? Na'am, li ukhtun wahidah. Apakah kamu memiliki seorang saudari? Ya, saya memiliki seorang saudari. Ats-tsamin, nomor 8, a'indaka sayyaratun, apakah kamu memiliki sebuah mobil? La, ma indi sayyaratun, tidak, saya tidak memiliki sebuah mobil. At-tasi', a'indaka darrajatun, apakah kamu memiliki sebuah sepeda? Na'am, indi darrajatun, iya saya memiliki sebuah sepeda. Al-ashir, nomor 10, a'indaka qalamun, apakah kamu memiliki sebuah pena? Na'am, indi qalamun, iya saya memiliki sebuah pena. Al-hadi asyar, nomor 11, a'indaka daftarun, apakah kamu memiliki sebuah buku catatan? Na'am, indi daftarun, ya saya memiliki sebuah buku catatan. A'abuka tajirun, apakah bapakmu seorang pedagang? La, huwa muhandisun, bukan, dia adalah seorang insinyur. Ats-tsalits asyar, nomor 13, min aina Muhammadun, dari mana Muhammad? Huwa minal Hindi, dia dari
India. Ar-rabi' asyar ma lughatuhul urdiyatu. Apa bahasanya? Bahasanya adalah bahasa Urdu. Al-khamisa asyar aina abuhu, di mana bapaknya? Abuhu fil Kuwaiti, bapaknya di Kuwait. As-sadisa asyar aina ummuhu, di mana ibunya? Ummuhu fil Kuwaiti aidha, ibunya juga di Kuwait, berada di Kuwait. As-sabi' asyar min aina Hamzatu, dari mana Hamzah? Huwa minal Yabani, dia dari Jepang. Ats-tsamina asyar ma lughatuhu, apa bahasanya? Lughatuhul Yabaniyatu, bahasanya adalah bahasa Jepang. At-tasi' asyar aina abuhu, di mana bapaknya? Huwa fil Yaban, bapaknya berada di Jepang. Aina Zainabu, di mana Zainab? Hiya fil Iraqi, dia berada di Irak. Aina zawjuha? Huwa fil Iraqi aidon, di mana suaminya? Dia juga berada di Irak. Az-zawjuha mudarrisun, apakah suaminya adalah seorang guru? La, zawjuha muhandisun, bukan, suaminya adalah seorang insinyur. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, ats-tsani da' fil faragi fima yali ad-dhamir hu au ha. Letakkanlah pada tempat kosong kata ganti yang sesuai, apakah kata ganti hu atau ha. Jadi jika kata ganti tersebut kembali kepada laki-laki, maka menggunakan hu. Kalau kata ganti tersebut kembali ke seorang wanita, maka menggunakan ha. Jadi ketika kata ganti huwa bersambung dengan sebuah kata atau kata sebelumnya, maka berubah menjadi hu. Adapun hiya ketika bersambung dengan kata sebelumnya, berubah menjadi ha. Al-awwal, nomor 1, hadhil bintu talibatun. Anak perempuan ini adalah seorang siswi. Ismu ha Zainabu, ya betul sekali ya, pakai ha. Namanya adalah Zainab. Menggunakan kata ha karena kembali ke seorang wanita, kembali ke kata hadhil bint. Muhammadun tabibun, Muhammad adalah seorang dokter. Wabnu hu, ya betul, menggunakan kata hu karena kembali ke kata Muhammad. Muhandisun, wabnu muhandisun, dan putranya adalah seorang insinyur. Hadzal rajulu tajirun kabirun, pria ini adalah pedagang yang besar. Ismuhu Abdullah, namanya adalah Abdullah. Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbakh. Aminah berada di kamar dan ibunya berada di dapur. Al-khamis, nomor 5, Aisyatu tabibatun. Aisyah adalah seorang dokter. Waqtuha mumarridatun, dan saudarinya adalah seorang perawat. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Muhammad keluar dari kelas, demikian pula temannya. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, kita menggunakan kata ganti hu jika kembali kepada seorang pria, yang dimaksud adalah pria, dan menggunakan kata ganti ha kalau kembali ke seorang wanita. Dan hu ini merupakan bentuk dari huwa ketika dia bersambung dengan kata sebelumnya, dan ha adalah bentuk dari kata hiya ketika bersambung dengan kata sebelumnya. Kemudian at-thalith, latihan yang ketiga. Kata penulis rahimahullah ta'ala, hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Datangkan 5 contoh pertanyaan dan jawaban sebagaimana contoh berikut. Contoh, a'indaka qalamun,
Naam indi qalamun. Ya, jadi tinggal ganti saja kata bendanya. Mari kita buat 5 pertanyaan dan jawaban tersebut. 1. Kitabun. A'indaka kitabun? Na'am indi kitabun. 2. A'indaka baitun? Na'am indi baitun. 3. Sayyaratun. A'indaka sayyaratun? Na'am indi sayyaratun. Qalamun. A'indaka akhun. Darrajatun. A'indaka darrajatun? Na'am indi darrajatun. Ya, apakah kamu memiliki sebuah sepeda? Iya, saya memiliki sebuah sepeda. Kemudian ar-rabi', a'indaka daftarun? Na'am indi daftarun. Apakah kamu memiliki sebuah buku catatan? Iya, saya memiliki sebuah buku catatan. Kemudian yang terakhir, a'indaka sabburatun? Na'am indi sabburatun. Kemudian latihan yang keempat. Jadi kesimpulan pada latihan ketiga ini, kalau kita ingin mengungkapkan kepemilikan, maka kita katakan indi. Ya, saya memiliki. Kalau bertanya a'indaka. Kemudian latihan yang keempat, ati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Ya, buatlah 5 pertanyaan dan jawaban sebagaimana contoh berikut. A'indaka qalamun? La ma indi qalamun. Jadi perbedaan antara latihan yang keempat dengan latihan yang kelima ini, latihan yang keempat dengan latihan yang ketiga, sama-sama menanyakan tentang kepemilikan suatu benda. Hanya saja di latihan ketiga itu dengan jawaban positif iya, sedangkan yang latihan yang keempat ini dengan jawaban negatif tidak atau bukan. Oke, 1. Kitabun. A'indaka kitabun? La ma indi kitabun. 2. Baitun. A'indaka baitun? La ma indi baitun. 3. Sayyaratun. A'indaka sayyaratun? La ma indi sayyaratun. 4. Darrajatun. A'indaka darrajatun? La ma indi darrajatun. Kemudian yang kelima, saburatun. A'indaka saburatun? La ma indi saburatun. Kesimpulannya teman-teman sekalian, kalau kita ingin mengungkapkan jawaban negatif pada pertanyaan a'indaka, maka jawabannya adalah la ma indi. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, ta'ammal ma yali. Perhatikan hal berikut. Baitun, baiti, baituka, baituhu, baituha. Maksudnya di sini teman-teman sekalian adalah bagaimana cara membentuk sebuah pola kepemilikan. Ya. Misalnya kalau milik saya maka ditambahkan ya, huruf ya, dan dikasroh sebelumnya. Makanya baitun sebuah rumah. Jika kita ingin bilang rumahku, tambahkan ya, baiti. Rumahmu, baituka. Rumah dia, baituhu. Rumahnya perempuan, baituha. Ya. Kata penulis rahimahullah ta'ala, al-khamis, adifil asma' al-atiyata ilal mutakallim wal mukhatabi wal ghaib wal ghaiba kama huwa muwaddahun fil mithal. Sandarkanlah kata-kata benda berikut kepada kata ganti untuk orang pertama, orang kedua, orang ketiga, laki-laki, dan orang ketiga, perempuan, sebagaimana yang dijelaskan pada contoh berikut.
Contoh qalamun, hadza qalami, hadza qalamuka, hadza qalamuhu, hadza qalamuha. Pulpen, ini adalah pulpenku, ini adalah pulpenmu. Laki-laki, ini adalah pulpennya laki-laki dan ini adalah pulpennya perempuan. Ya, silakan teman-teman sekalian mengerjakan latihan berikut. Bagus sekali. Kitabun, hadza kitabi, hadza kitabuka, hadza kitabuhu, hadza kitabuha. Buku, ini adalah bukuku, ini adalah bukumu laki-laki, ini adalah bukunya laki-laki, ini adalah bukunya perempuan. Berikutnya. Hadza sariri, hadza sariruka, hadza sariruhu, hadza sariruha. Ranjang, ini adalah ranjangku, ini adalah ranjangmu laki-laki, ini adalah ranjangnya laki-laki, ini adalah ranjangnya perempuan. Berikutnya, ismun, hadza ismi, hadza ismuka, hadza ismuhu, hadza ismuha. Nama, ini adalah namaku, ini adalah namamu, ini adalah namanya laki-laki, ini adalah namanya perempuan. Berikutnya, mindilun, sapu tangan. Ya, bagus sekali. Hadza mindili, hadza mindiluka, hadza mindiluhu, hadza mindiluha. Ini adalah sapu tanganku, ini adalah sapu tanganmu, ini adalah sapu tangannya laki-laki, ini adalah sapu tangannya perempuan. Ibnun, putra. Ya, bagus sekali. Hadza ibni, hadza ibnuka, hadza ibnuhu, hadza ibnuha. Ini adalah putraku, ini adalah putramu laki-laki, ini adalah putranya laki-laki, ini adalah putranya perempuan. Sayyaratun. Hadhihi sayyarati, hadhihi sayyaratuka, hadhihi sayyaratuhu, hadhihi sayyaratuha. Ini adalah mobilku, ini adalah mobilmu, ini adalah mobilnya laki-laki, ini adalah mobilnya perempuan. Berikutnya, miftahun, kunci. Bagus sekali. Hadza miftahi, hadza miftahuka, hadza miftahuhu, hadza miftahuha. Ini adalah kunciku, ini adalah kuncimu, ini adalah kuncinya laki-laki, ini adalah kuncinya perempuan. Yadun. Bagus sekali. Hadhihi yadi, hadhihi yaduka, hadhihi yaduhu, hadhihi yaduha. Ini adalah tanganku, ini adalah tanganmu, ini adalah tangannya laki-laki, ini adalah tangannya perempuan. Menggunakan kata tunjuk hadhihi karena yadun adalah anggota tubuh yang double atau berpasangan, dan anggota tubuh yang berpasangan dihukumi dengan hukum kata wanita. Kemudian kata penulis, as-sadis, iqra, bacalah. Li, laka, lahu, laha. Milikku, milikmu, miliknya laki-laki, miliknya perempuan. Al-awwal, nomor 1, li ukhtun wahidatun. Saya memiliki seorang saudari perempuan. Ats-tsani, nomor 2, alaka akhun? La, ma li akhun. Apakah kamu memiliki seorang saudara laki-laki? Tidak, saya tidak memiliki seorang saudara laki-laki. Ats-tsalits, nomor 3, ukhti laha tiflun shaghirun. Saudariku memiliki seorang anak kecil atau bayi. Ar-rabi', zamili lahu akhun wa ukhtun. Temanku memiliki seorang saudara dan seorang saudari. Kata penulis rahimahullah ta'ala, naqulu indi kitabun wa naqulu li akhun, la naqulu indi akhun. Ya, jadi perbedaan kata indi dan li. Indi itu khusus mengungkapkan kepemilikan benda yang tidak berakal. Sedangkan li boleh digunakan untuk benda yang berakal maupun yang tidak berakal.
Jadi penggunaan kata li, kepemilikan li itu lebih umum daripada penggunaan kata indi. Kemudian nomor 7, kata penulis rahimahullah ta'ala, ma'ah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, di sini ada beberapa kaidah atau faedah bahasa yang bisa dipetik dari pelajaran yang ke-10 ini. Yaitu yang pertama tentang kata ganti huwa dan hiya, yaitu dimana huwa jika bersambung dengan kata sebelumnya berubah menjadi hu, sedangkan hiya berubah menjadi ha. Kemudian faedah yang kedua tentang ungkapan kepemilikan, ya, yaitu jika kepemilikan adalah menunjukkan benda yang tidak berakal menggunakan kata indah, dan jika kepemilikan tersebut adalah untuk benda yang berakal menggunakan kata li. Meskipun li ini bisa digunakan untuk benda yang tidak berakal. Adapun indi atau indah itu khusus hanya untuk benda yang tidak berakal. Jadi kesimpulannya, kata ganti teman-teman sekalian jika bersambung dengan sebuah kata sebelumnya, ana berubah menjadi ya, kemudian anta berubah menjadi ka, huruf ka, domir ka, kemudian huwa menjadi hu, dan hiya menjadi ha. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.